Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran ekonomi kelas 10. Hari ini kita akan membahas topik yang sering terjadi di hidup kita, tapi kadang kita nggak sadar, yaitu topik tentang kebutuhan dan keinginan. Bukan cuma soal ekonomi, ini juga soal hidup dan cara kita mengambil keputusan. Lalu di slide berikutnya, ada pengertian, kebutuhan, dan keinginan. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Ada kebutuhan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang wajib kita penuhi untuk bertahan hidup. Misalnya makan, minum, tempat tinggal. Sedangkan keinginan itu hal-hal yang kita inginkan, tapi juga bisa ditunda. Contohnya seperti membeli HP baru, jajan tiap hari, atau liburan. Jadi keinginan itu muncul karena gaya hidup atau keinginan pribadi, bukan kebutuhan dasar. Lalu di slide ketiga, di sini ada contoh perbandingan. Biar lebih jelas, mari kita lihat perbandingannya dulu. Keinginan selalu akan datang tanpa ada habisnya, membuatnya sulit atau bahkan tidak terpenuhi. Keinginan seringkali kita jadikan sebagai tolok ukur kebahagiaan dan kepuasan. Ketika keinginan tersebut tidak dapat kita penuhi, maka kebahagiaan dan kepuasan akan sulit kita capai. Lain halnya dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia sebenarnya tidak banyak dan ada batasannya. Kebutuhan bisa kita cukupi, dan saat kita merasa cukup, kita akan mendapatkan ketenangan, lebih-lebih kebahagiaan. Alangkah baiknya apabila kita bisa menurunkan level keinginan, mendekati level kebutuhan dasar, dan belajar untuk memilah antara keinginan dan kebutuhan. Memahami keinginan dengan kebutuhan hidup akan membuat kita mudah berdamai dengan diri sendiri. Dengan begitu kita akan lebih tenang menjalani hidup. Di slide kelima, tadi kasus uang 500.000. Ini untuk contoh ya. Oke, sekarang kita coba bayangin kasus nyata. Misalnya kalian punya uang 500.000. Kalian bisa pilih dipakai untuk pulsa, makan seminggu, dan beli alat tulis sekolah. Atau langsung beli sepatu unlimited edition. Kalau kamu pilih yang pertama, itu artinya kamu ngerti prioritas. Kalau kamu pilih yang kedua, ya boleh saja, tapi harus siap konsekuensinya. Ekonomi itu soal pilihan, karena uang kita terbatas, jadi penting banget untuk mikir yang aku pilih ini bermanfaat atau cuma buat gaya-gayaan aja. Setiap keputusan ekonomi harus pakai logika dan prinsip. Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk hasil yang sebesar-besarnya. Kesimpulan untuk slide ini, uang kita itu terbatas, tapi keinginan nggak terbatas. Karena itu keputusan ekonomi harus bijak dan mengutamakan manfaat. Lanjut lagi, ada dampak menuruti keinginan dan menuruti keinginan terus-menerus. Nah, kalau kita terlalu sering menuruti keinginan, apa akibatnya? Akibatnya itu dompet sifat kosong, kebutuhan penting gak terpenuhi, kita jadi stres, bahkan kita bisa berutang. Akhirnya hidup kita gak tenang, padahal hidup yang baiknya itu bukan tentang punya segalanya, tapi tentang tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Jadi menuruti keinginan terus-menerus bisa bikin kita kehilangan kontrol, stres, dan jauh dari kebahagiaan. Lalu di sini ada penutup dan pesan akhir. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya di topik ini itu kebutuhan itu wajib kita penuhi, lalu keinginan bisa ditunda, disesuaikan. Kita harus bijak dalam memilih apapun. Kita harus bijak, termasuk itu kalian bisa tidak membedakan keinginan dan keinginan. Jangan biarkan keinginan mengalahkan kebutuhan.
Belajar ekonomi itu artinya belajar mengenal diri dan mengatur hidup. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran ekonomi berikutnya.